apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe channelnya, lalu like videonya, dan jangan lupa share ke teman kalian untuk dibuat belajar bersama. Nah, sekarang kalian simak ya dengan baik. Peta konsep dari jaringan tumbuhan. Nah, ini harus kita pahami dulu bahwa jaringan tumbuhan itu terbagi atas dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, apa beda dari keduanya? Yang pertama, jaringan meristem. Coba kalian amati di mana letak jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah. Nah, jika aktif membelah, maka sel-selnya hidup dan memiliki ukuran yang kecil. Kenapa? Karena aktif membelah itu tadi, maka ukuran selnya kecil namun bentuknya sama. Berdasarkan posisinya, jaringan meristem terbagi atas jaringan meristem apikal, interkalar, dan lateral. Jaringan meristem apikal letaknya ada di ujung, misalkan pada ujung daun, pada ujung akar, dengan arah pertumbuhan vertikal. Untuk jaringan meristem interkalar itu letaknya ada pada ruas-ruas atau nodus, contohnya pada tanaman tebu, pada rumput. Sedangkan pada meristem lateral itu letaknya ada di samping dengan arah pertumbuhan horizontal. Nah, kita pahami lagi jaringan meristem berdasar asal-usulnya. Itu ada dua. Yang pertama yaitu jaringan meristem primer. Yang kedua, jaringan meristem sekunder. Nah, lalu apa bedanya keduanya? Pada jaringan meristem primer, sama seperti meristem apikal, memiliki arah pertumbuhan yang vertikal. Atau pada bagian ujung. Sedangkan fungsi dari jaringan meristem yaitu melakukan proses pemanjangan sehingga dengan adanya jaringan ini tumbuhan akan bertambah tinggi. Yang kedua yaitu meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan meristem sekunder ini merupakan lanjutan dari jaringan meristem primer, sehingga letaknya setelah jaringan meristem primer. Contohnya apa? Kamium. Sehingga meristem sekunder hanya dijumpai pada tumbuhan dipkotil dan gimnosperme. Adapun fungsi dari meristem sekunder yaitu melakukan proses pelebaran pada akar dan batang. Nah, kita lanjutkan pada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Apa itu? Yaitu jaringan yang berasal dari hasil pembelahan sel-sel meristem primer dan sekunder yang telah terdiferensiasi sehingga terbentuk fungsi dan struktur yang berbeda. Yuk kita ingat kembali peta konsep dari jaringan dewasa. Ada 5 macam, yaitu jaringan epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan gabus. Nah, cara mengingatnya kita buat singkatan. Misalkan jaringan epidermis kita singkat epi. Untuk jaringan parenkim kita singkat jadi pakai. Jaringan penyokong kita ambil semuanya, penyokong. Kemudian ada jaringan pengangkut, kita ambil kata angkutnya. Dan yang terakhir, jaringan gabus kita ambil kata gabus. Sehingga terbentuk satu kalimat untuk memudahkan pemahaman kalian terhadap jaringan dewasa, yaitu epi pakai penyokong angkut gabus. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, kita mulai dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis, kalau kalian amati dari penampang melintang daun, itu letaknya ada pada bagian paling luar, ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Karena jaringan epidermis dari kata epi itu artinya luar. Nah, karena letaknya di luar,
Maka fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung, baik terhadap perubahan suhu, kerusakan mekanik, maupun hilangnya air akibat proses penguapan. Sebagai jaringan pelindung, jaringan epidermis ini tersusun atas sel-sel hidup dengan susunan yang rapat. Nah, untuk memahami konsep dari jaringan epidermis, yang harus kalian ingat bahwa jaringan epidermis karena letaknya ada di luar, maka fungsinya sebagai pelindung sehingga sel-sel yang tersusun adalah sel-sel hidup dengan susunan yang rapat. Nah, pada jaringan epidermis ini kita juga akan membahas derivat atau modifikasi dari jaringan epidermis. Apa aja ya? Yang pertama ada stomata atau mulut daun. Fungsinya adalah sebagai pengatur masuknya gas oksigen, kemudian CO2, letaknya ada pada daun. Yang berikutnya ada lentisel. Nah, fungsinya sama dengan stomata, yaitu sama-sama membantu proses pertukaran gas. Namun letaknya ada pada batang. Contohnya misalkan pada tumbuhan mangrove. Kemudian yang ketiga ada trikoma. Coba kalian amati gambarnya, bentuknya seperti tonjolan-tonjolan. Ini biasanya kita jumpai pada permukaan daun. Jadi permukaan daun itu kasar kalau kita sentuh. Kemudian yang keempat ada kutikula. Kutikula ini merupakan lapisan lilin yang melindungi permukaan daun untuk mengurangi proses penguapan. Kemudian berikutnya yang kelima ada sel kipas. Nah, ini bentuknya seperti gulungan-gulungan. Derivat epidermis baik pada trikoma, kutikula, sel kipas itu memiliki fungsi yang sama. Apa itu? Fungsi dari ketiga derivat ini yaitu sama-sama menghambat proses transpirasi atau penguapan atau kehilangan air. Nah, lanjut ke spina atau duri. Ini kita kasih gambar batang pada tanaman mawar, kemudian kaktus dan pada pohon rando. Jadi fungsi spina atau duri ini adalah melindungi tumbuhan, contohnya dari gangguan hewan. Yang ketujuh ada sel kersik. Ini contohnya pada tanaman tebu, pada rumput. Fungsi dari sel kersik yaitu untuk memperkuat batang. Nah, karena materi pada jaringan tumbuhan ini sangat banyak, maka materinya untuk jaringan tumbuhan kita bagi dua. Silakan dilanjut untuk menonton video berikutnya yang berjudul parenkim, penyokong, dan gabus. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video, atas like dan subscribe-nya.